Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hera Fitra Lubis, guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Swasta Mitra Wira Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik mengenai inovasi pembelajaran yang diterapkan di kelas 9 SMP Swasta Mitra Wira Deli Serdang. Praktik baik pada pembelajaran bahasa Inggris kali ini menerapkan konsep live. Learning is fun and engaging. Konsep fun di mana permainan menggunakan flashcards dan juga menggunakan gambar dulu dan sekarang sebagai perbandingan yang mana dapat membuat peserta didik antusias dan semangat. Engaging di mana peserta didik membicarakan kehidupan nyata mereka. Meaningful menghubungkan struktur bahasa dengan identitas, pengalaman, dan perubahan hidup, serta menggunakan creative media seperti poster, slideshow visual, and then flashcards. Kegiatan dimulai dengan salam dan games konsentrasi. I have some papers with colors. What color is it? Red. Ini bertujuan untuk melatih konsentrasi siswa dan juga menyiapkan mereka sebelum mulai pembelajaran. Blue, black, green, orange. Melalui permainan ini, diharapkan peserta didik bisa lebih rileks sehingga lebih siap dalam menerima pembelajaran. I have some pictures before. Tahap pertama adalah pemberian konteks atau engage, yaitu dengan menampilkan gambar perbandingan dulu dan sekarang. Ini merupakan tahap scaffolding untuk membangun pemahaman peserta didik. Hal-hal yang ditampilkan adalah hal yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Pada tahap ini, guru juga dapat memberikan pertanyaan pemantik dan peserta didik merespon dengan menebak perubahan kebiasaan. Di sini, guru juga dapat memperkenalkan konsep used to. Okay, we used to talk about past habits. How do we use used to? You can see the or something that were true in the Tahap selanjutnya adalah pengenalan konsep atau explore. Guru menjelaskan konsep used to. Penjelasan juga dapat dikaitkan dengan gambar yang didiskusikan pada tahap sebelumnya. Peserta didik mengeksplorasi berbagai contoh kalimat menggunakan used to. used to use this cell phone. Now I use smartphone. Okay, students, so I have some cards for you. Setelah memahami konsep used to, peserta didik menggunakan flashcards yang dinamakan dengan memory lane. Kartu berisi gambar dan teks tentang kebiasaan masa lalu. Peserta didik bekerja secara kelompok kecil untuk menentukan situasi masa kini berdasarkan kartu yang didapatkan. Thank you. But now people use smartphone to send message. Perwakilan peserta didik dapat menyampaikan hasil diskusinya. Untuk memperkuat pemahaman peserta didik mengenai materi used to, kegiatan selanjutnya adalah menggunakan media timeline challenge. Guru menggambarkan atau memberikan gambar timeline kosong, atau di sini saya menggunakan Canva. Kemudian peserta didik diminta menuliskan kebiasaan masa lalu di sticky notes. Kemudian mereka menempelkannya di bagian tabel dan. Selanjutnya,
Peserta didik menuliskan keadaan yang relevan dengan masa kini dan menempelkannya di table now. Sebagai penutup, peserta didik melakukan mini presentation dengan mempresentasikan hasil timeline mereka. So that's how we use used to in sentence. On sentences using used to based on your experience in the past. Then you try to compare it with today's situation or your habit now. Okay? And if there's something changed, you can use used to in expressing your past habits. Any questions? Okay, students, that's all for today. Thank you for your attention and goodbye. Penerapan media, memory lane, dan timeline challenge merupakan variasi yang dapat digunakan untuk mempelajari grammar. Keberhasilan pembelajaran tidak hanya dari media yang digunakan, tapi juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Namun setidaknya dengan menerapkan inovasi dalam pembelajaran, kita telah memberikan pengalaman baru bagi peserta didik sehingga mereka bisa melihat dari perspektif lain dan membuka wawasan baru.